Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara terperinci dan benar. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latenri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, berdasarkan dari bacaan tadi, silahkan isilah tabel berikut ini.
Anak-anak juga dapat menambahkan informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada bapak dan ibu gurumu. Tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lainnya. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin bersama anggota keluargamu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Duduk bersama anggota keluargamu. 2. Perlihatkan cerminmu kepada anggota keluargamu. 3. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. 4. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga. 5. Setelah berdiskusi, anggota keluarga menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar rumah. 6. Setiap anggota keluarga berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Yang ketujuh, pantulkan cahaya kepada anggota keluarga yang disepakati. 8. Buatlah laporan tentang sifat cahaya di akhir sesi. Anak-anak bisa melihat contoh laporan kegiatan berikut ini yang berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amatilah gambar raja-raja pada masa kerajaan Islam berikut ini. Sultan Hasanuddin. Gambar berikutnya adalah gambar Sultan Iskandar Muda. Amatilah tokoh-tokoh tadi. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut. Carilah informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang memengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, atau bertanya kepada bapak dan ibu gurumu. Kemudian, lengkapilah tabel berikut ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.